Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Didit Ilham Ramadan. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang saya buat, yaitu tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah Indonesia adalah anak perusahaan bank mandiri yang bergerak di bidang perbankan syariah. Bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Pada tanggal ini juga penggabungan Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah menjadi satu entitas, yaitu Bank Syariah Indonesia. Nah, di sini ada visi Bank Syariah Indonesia. Yang pertama itu memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia. Yang kedua, menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham. Yang ketiga, menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia. Kemudian ada misi Bank Syariah Indonesia. Yang pertama itu melayani lebih dari 20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset. Kemudian yang kedua, menjadi top 5 bank yang paling profitable di Indonesia. Kemudian yang ketiga, perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja. Nah, di sini di Bank BSI ada pemilik bank syariahnya. Pemilik Bank BSI ini antara lain bisa saya jelaskan di sini. Bank Syariah Indonesia adalah kerjasama antara Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, dan pemerintah Indonesia. Pendiri BSI ialah pemerintah Indonesia dengan kantor pusat berada di Jakarta, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, kemudian ada pemegang saham BSI. Nah, pemegang saham BSI ini adalah Bank Mandiri, Persero, kemudian ada Bank Negara Indonesia, Bank BRI, kemudian ada pemegang saham lainnya, ada DPLK BRI, kemudian ada PT BNI Life Insurance, kemudian ada PT Mandiri Sekuritas, kemudian ada dari masyarakat juga. Kemudian produk-produk yang ada di Bank Syariah ini antaranya tuh kayak tabungan ESI. Tabungan ESI ini menggunakan akad wadiah dan murabahah. Kemudian ada tabunganku. Tabungan ini kayak untuk meningkatkan budaya menabung di semua kalangan masyarakat, supaya kita ini lebih suka menabung terus menggunakan tabungan di Bank Syariah. Nah, kemudian tabungan pensiun. Nah, tabungan pensiun ini kayak dana yang ditabung tuh diserahkan ke lembaga pengelola dana pensiun yang telah bekerja sama dengan BSI gitu. Kemudian ada tabungan mabrur. Nah, tabungan mabrur ini untuk pembiayaan haji dan umroh nasabahnya. Kemudian ada giro BSI. Nah, giro BSI ini menggunakan akad wadiah dengan perjanjian bonus sebesar 3% dari total keuntungan hasil pengelolaan dananya, dan giro BSI hanya melayani mata uang rupiah saja. Kemudian ada produk unggulannya juga. BSI itu mempunyai 4 produk unggulan. Yang pertama tuh program pembiayaan cicilan emas. Nah, BSI menyediakan program pembiayaan cicilan emas di mana cicilan bisa dilakukan dalam waktu 1-5 tahun. Kemudian ada rumah DP 0%. Nah, BSI menyediakan pembiayaan pembelian rumah DP 0% dan yang lancar pembayaran cicilan akan berkesempatan mendapatkan bonus naik haji. Kemudian ada tabungan haji dan kartu kredit syariah. Nah, kartu kredit syariah ini kayak
alternatif untuk nasabah yang ingin terhindar dari kartu kredit yang riba gitu. Kemudian ada mobile banking. Nah, mobile banking ini memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kayak mau infak, sedekah, zakat, wakaf sudah bisa dilakukan mobile banking. Kemudian ada layanan BSI di masa new normal. Nah, layanan BSI sekarang ini kan sedang new normal kan. Nah, BSI ini kayak memindahkan seluruh urusan perbankan yang terkait pelayanan nasabah di aplikasi BSI Mobile. Nah, jadi tidak perlu ke bank selama urusan yang dilakukan masih bisa dilakukan di rumah karena aplikasi BSI Mobile sudah menyediakan segala macam kebutuhan nasabah seperti kayak transfer atau pembayaran antar bank dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kemudian ada ini laporan keuangannya. Laporan keuangannya kayak ada kas pada tahun 2020 tuh sebesar sekian-sekian. Kasnya tuh pada tahun 2019 sampai 2020 tuh kisaran 329,11%. Kemudian ada giro penempatan pada Bank Indonesia-nya tuh sekitar 65,57%. Kemudian ada giro dan penempatan pada bank lainnya itu kayak sebesar 509,40%, dan masih banyak lagi. Kemudian ada dana sirkah temporernya, giro murabahanya tuh sekitar 60,21%. Terus tabungan murabahanya sekisaran 203,50%. Dan jumlah dana sirkah temporernya tuh sekitar 33,04%. Nah, kemudian di sini ada laporan laba ruginya. Nah, jumlah pendapatan pengelola dana sebagian bank sebagai murabahah nih kisaran 28,80%. Nah, terus ada laba usahanya. Laba usahanya nih kisaran 266%. Terus laba bersihnya tuh kisaran 235,14%. Nah, kemudian jumlah pendapatan komprehensi lain bersifat setelah pajak tuh 7,188. Nah, kemudian jumlah laba komprehensif tahunan berjalannya tuh kisaran 255,242 pada tahun 2020. Nah, kemudian ada laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini ada arus kas aktivitas operasi, yaitu sekitar 3,142,554. Kemudian ada arus kas aktivitas investasi. Kemudian ada arus kas aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas akhir tahunnya tuh 4.555.547 itu rupiah. Kemudian ada rasio keuangan pentingnya nih seperti KAR, BOPO, SERP, FDR, NIM, ROE, NPF-nya. Kemudian ada kayak pergerakan sahamnya nih pada tahun 2020 nih pembukaannya tuh sebesar 190 pada tanggal 31 Maret. Kemudian yang saham tertingginya tuh 210, yang terendahnya tuh 190.
Kemudian pada penutupannya tuh 192. Nah, jumlah lembar sahamnya tuh 9716113498. Nah, dan seterusnya. Terus ada triwulan kedua. Itu pembukaannya tuh 310, tertingginya itu 312, terendahnya 306. Kemudian ada triwulan ketiga, pembukaannya 750, tertingginya tuh 760, terendahnya tuh 725. Kemudian penutupannya tuh 750. Triwulan keempat itu tanggal 30 Desember, yaitu sebesar 2290 pembukaannya, tertingginya 2370, terendahnya 2200. Kemudian ada pergerakan saham BRIS per Desembernya. Nah, pada triwulan pertama pembukaannya 525, tertingginya 585, terendahnya 520, penutupannya 530. Kemudian ada triwulan kedua pada tanggal 28 Juni. Nah, pembukaannya itu 530, tertingginya 570, terendahnya 500, penutupannya 505. Kemudian triwulan ketiga 30 September. Pembukaannya itu 505, tertingginya itu 525, terendahnya itu 404, penutupannya 404. Kemudian triwulan keempat pada tanggal 30 Desember. Pembukaannya itu 404, tertingginya 408, terendahnya 306, penutupannya 330. Nah, dari sahamnya tadi dapat saya jelaskan di awal tahun 2020 kinerja saham BRI Syariah sempat mengalami penurunan kinerja saham ini dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia, sehingga kinerja saham BRI Syariah sempat mengalami harga terendah di level Rp 135 pada tanggal 25 Maret 2020. Namun, setelah adanya kebijakan dan stimulus dari pemerintah, diantaranya kebijakan restrukturisasi pembiayaan dan penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional, serta kinerja keuangan perseroan yang tumbuh secara signifikan sepanjang tahun 2020, membuat kinerja saham BRI Syariah terus meningkat, sehingga pada akhir Desember 2020 ditutup di level 2250. Level tertinggi harga saham BRI Syariah tercatat pada level 2410 pada tanggal 21 Desember 2020. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya dan salah-salahnya saya mohon maaf, karena saya banyak kurangnya, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.